Hai guys, apa kabar kalian? Semuanya oke? Semuanya good? Semuanya fine? Ada yang lagi marah di sini? Mungkin ada yang lagi marah sama orang tuanya, ada yang lagi emosi sama temennya, atau mungkin ada yang baru diputusin sama pacarnya, atau mungkin ada yang lagi marah sama Tuhan. Kalau misalkan ada, please kasih tahu semua grup leadernya, oke? Nah, buat yang lagi marah, atau yang punya rencana buat marah, kayaknya marah enak nih. Moodnya lagi dapet banget buat marah. Nah, kalau misalkan ada yang punya rencana buat marah, yuk kita dengerin dulu tentang marah yang dewasa. Marah, tapi kita tetap bisa mengontrol diri kita sendiri. Karena itu disebut dewasa. Mungkin kita pikir karena marah adalah emosi yang cenderung negatif, jadi kita pikir marah adalah dosa. Tapi sebetulnya marah bukanlah dosa. Marah hanyalah salah satu reaksi yang terjadi ketika hati kita tersakiti atau ketika kita tidak sependapat akan suatu hal. Jadi marah bukanlah dosa. Yang seringkali menjadi dosa adalah produk-produk yang dihasilkan atau respon yang dihasilkan ketika kita marah. Misalkan menyakiti orang lain, membenci orang lain, atau gosipin orang lain. Itu yang jadi dosa. Nah, hari ini kita mau belajar tentang marah yang dewasa. Marah yang memiliki self-control. Marah yang punya penguasaan diri. Marah yang tidak berdosa. Dan yang bisa mengajarkan hal ini tentu hanyalah Yesus Kristus. Yesus Kristus akan menjadi role model kita hari ini. By the way, ada yang belum kenal sama Yesus? Kalau misalkan belum ada, tolong minta pangkenalin sama semua grup leadernya. Tapi intinya, Yesus adalah Tuhan yang kita sembah. Yesus adalah Tuhan dalam wujud manusia. Jadi Yesus itu ada 100% manusia dan juga 100% Tuhan. Nah, bingung kan? Makanya ngobrol sama small group leadernya hari ini. Yesus itu biasanya dikenal dengan kebaikannya, dia dikenal dengan kasihnya, dia dikenal dengan mujizat-mujizatnya. Tapi jarang Yesus dikenal dengan marahnya. Sebagian dari kalian mungkin pernah mendengar cerita tentang Yesus marah di bait suci. Dia memporak-porandakan bait suci, dia membalikan meja-meja dan kursi di bait suci. Mungkin kalian berpikir, kok Yesus lebay ya? Dia segitu marahnya. Padahal kan cuma karena orang-orang berjualan di bait suci. Yang sekarang kan juga banyak orang-orang berjualan di gereja untuk menggalangan dana atau untuk acara retret mungkin. Kenapa ya segitu marahnya ya? Jadi gini guys, kronologisnya. Pada saat itu di Yerusalem mendekati hari perayaan Paskah, orang-orang Yahudi yang tersebar di seluruh kekaisaran Romawi itu berkumpul datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Perayaan Paskah saat itu tuh adalah salah satu perayaan yang besar banget, mungkin seperti perayaan Natal atau Lebaran pada saat ini. Sejarawan bilang, normalnya di Yerusalem itu penduduknya ada sekitar 40.000 orang, normalnya. Tapi ketika pada hari perayaan Paskah itu penduduknya bisa lebih dari 250.000 orang. Dan hal ini dimanfaatkan oleh para imam dan para pedagang di Yerusalem untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Gimana caranya? Yang pertama, money changers. Orang-orang yang datang ke Bait Allah di Yerusalem itu bukan hanya orang-orang Yahudi, tapi orang-orang dari bangsa lain yang memiliki mata uang atau currency yang berbeda juga datang ke Bait Allah. Nah, di Bait Allah, orang-orang yang datang ke Bait Allah itu wajib membayar pajak bait suci. Dan pajak tersebut harus dibayar dengan menggunakan mata uang bangsa Yahudi. Makanya dibutuhkan money changers. Tapi masalahnya adalah tingginya biaya admin yang dikenakan sama si money changers. Akibatnya di situ orang-orang miskin otomatis kena mental. Itu yang pertama, money changers. Yang kedua adalah para pedagang dan penjual hewan kurban. Pada waktu perayaan Paskah biasanya orang-orang akan berkurban untuk pengampunan dosa, untuk pengucapan rasa syukur, yang pasti berkurban sebagai persembahan kepada Tuhan. Tapi masalahnya adalah orang-orang yang datang ke bait suci itu dipaksa untuk membeli hewan-hewan kurban yang ada di sana, yang harganya dibuat lebih tinggi. Ibarat gini guys, kalau kita datang ke bioskop untuk menonton film, di situ kan ada tuh aturannya, dilarang membawa makanan dan minuman. Jadi kalau misalkan kita mau datang untuk menonton film sambil makan dan minum, kita harus beli makanan dan minuman di dalam bioskop.
yang harganya lebih tinggi daripada makanan dan minuman di luar bioskop. Seperti itu yang terjadi pada saat itu. Bahkan di komentar yang gue baca, andaikan harga sepasang merpati di luar bait suci, harganya sepasang 200.000 rupiah, di dalam bait suci harganya bisa sampai 4 juta rupiah. Kalian bisa bayangin harganya naik 2000%, 20 kali lipat. Balik lagi di situ orang-orang miskin kena mental. Mereka akan merasa, wah Paskah tahun ini dosa gue gak diampunin. Paskah tahun ini gue gak bisa mengucap syukur. Paskah tahun ini gue gak bisa ngasih persembahan sama Tuhan. Mengingat gini, pada zaman itu belum ada berita keselamatan sama seperti sekarang. Jadi berkurban adalah salah satu cara untuk mereka menghormati Tuhan. Balik lagi kronologis ceritanya guys. Yesus juga datang ke Yerusalem. Dia masuk ke bait Allah dan dia melihat semuanya itu. Dia melihat betapa liciknya imam-imam dan para pedagang untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang kotor. Dia melihat orang-orang miskin, orang-orang lumpuh, orang-orang buta nggak bisa menyembah dan memuji Tuhan. Ditambah lagi aktivitas jual beli tersebut dilakukan di pelataran non-Yahudi. Pelataran non-Yahudi biasanya dipakai oleh orang-orang non-Yahudi, dipakai oleh orang-orang yang buta, yang lumpuh untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita bisa lihat tempatnya, pelataran non-Yahudi ada tempat yang paling luas, yang paling besar, tapi malah disalahgunakan sebagai tempat jual beli untuk berdagang. Akibatnya orang-orang miskin, orang-orang buta, orang-orang lumpuh nggak bisa berdoa dan menyembah Tuhan di sana. Marahlah Yesus melihat itu semua. Kita bisa lihat dalam Matius 21 ayat 12-13. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Nah, poin pertama untuk belajar marah yang dewasa adalah kita harus tahu, kenapa sih kamu marah? Kenapa sih kamu marah? Atau apa sih alasannya kamu marah? Dilarang ini itu sama orang tua? Atau dicepuin temen? Atau mungkin diputusin pacar? Nggak enak sih guys, ketika kita disakiti oleh orang lain, pasti rasa sakit itu pengen bikin kita marah. Tapi marah yang dewasa bukan disebabkan oleh karena ego, tapi karena kasih. Gue ulangi lagi ya. Marah yang dewasa bukan disebabkan oleh ego, tapi karena kasih. Maksudnya gimana kok kurang paham? Coba kita lihat Yesus. Sepanjang hidup Yesus, apakah pernah Yesus disakiti? Yes. Pernah Yesus dikritik? Yes. Pernah Yesus difitnah? Yes. Pernah Yesus dihianati oleh orang-orang yang dia sayang? Ya. Pernah Yesus dikecewain oleh orang-orang yang dia bela, yang dia selamatkan? Ya. Gua. Tapi Yesus nggak marah. Dia baru marah ketika dia melihat orang-orang miskin, orang-orang buta, orang-orang lumpuh, nggak bisa menyembah Tuhan, nggak bisa bersekutu sama Tuhan. Kita harus ingat bahwa buat orang-orang miskin, buat orang-orang buta dan lumpuh, pengharapan mereka pada saat itu, satu-satunya pengharapan adalah bersama Tuhan, persekutuan bersama Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tapi pengharapan tersebut diambil oleh para imam hanya untuk mendapatkan keuntungan buat mereka sendiri. Ditambah lagi rumah bapaknya, rumah yang dikhususkan untuk berdoa dan menyembah Tuhan, malah dipakai, disalahgunakan sebagai tempat berjualan. Artinya para imam di situ gak ada penghormatan sama Tuhan. Gak ada rasa kagum sama Tuhan. Dan itu yang bikin Yesus marah. Jadi Yesus marah bukan karena ego untuk membela diri. Yesus marah karena kasih. Melihat orang-orang yang disakiti dan melihat rumah bapaknya disalahgunakan, tidak dihormati. Tapi kan sakit kok kalau misalkan disakiti. Rasanya pasti pengen marah. Pasti sakit. Tapi nggak harus marah. Gimana caranya? Lepaskan emosi negatif yang kita simpan dalam hati kita. Coba kita lihat kotak ini. Anggaplah kotak ini sebagai hati kita. Ketika kita menerima emosi negatif dalam diri kita, kita cenderung untuk menyimpannya di dalam hati, bukan melepaskannya. Rasa marah, rasa sedih,
kesendirian, kesepian, stres, kita simpan dalam hati kita. Dan lama-lama, hati kita jadi penuh. Dan seringkali ketika kita marah bukan karena satu kejadian. Tapi kita marah karena kita terlalu banyak menyimpan emosi negatif dalam hati kita. Sampai akhirnya di satu titik, hati kita nggak bisa menerima emosi negatif lain. Dan ketika ada satu emosi negatif lagi, dari suatu kejadian, entah kejadiannya besar atau kecil, masuk ke hati yang sudah penuh, akhirnya, bam! Meledak. Kita marah semarah-marahnya. Nggak peduli kejadiannya kecil, nggak peduli kejadiannya besar. Dan tentu produk yang dihasilkan dari rasa marah tersebut adalah produk yang nggak baik. Produk dosa. Makanya kalau kita perhatikan, orang-orang yang stres itu jauh lebih cenderung lebih cepat marah, lebih cepat emosian, daripada orang-orang yang santai, orang-orang yang tenang, orang-orang yang dewasa secara emosi. Gimana caranya melepaskan emosi? Banyak. Kalian bisa jujur sejujur-jujurnya sama Tuhan, kalian bisa nangis jadi-jadinya sama Tuhan, kalian bisa menceritakan rasa marah kalian sama Tuhan, kalian bisa menceritakan rasa sedih kalian sama Tuhan, kayak Daud. Itu yang paling ampuh buat gue. Atau kalian bisa ngobrol sama orang yang lebih dewasa daripada kalian. Karena kalau kalian ngobrol sama orang yang nggak terlalu dewasa, itu orang tersebut malah akan jadi kompor. Kalian bukannya marahnya reda, malah makin marah. Kayak api dikasih minyak, apinya tambah besar. Atau untuk melepaskan emosi, kalian bisa dengan berkarya. Bisa menulis, atau bisa melukis, atau bisa bermain musik mungkin. Apapun, yang penting poinnya adalah kalian bisa mengalirkan emosi kalian dari dalam keluar. Sampai akhirnya kalian bisa berdamai dengan orang yang menyakiti kalian. Tandanya kalian sudah berdamai adalah kalian bisa mengampuni orang tersebut, mendoakannya, dan mengucapkan berkat untuknya dengan tulus. Jadi nangkep ya, poin pertama adalah marah yang dewasa disebabkan oleh karena kasih, bukan ego. Poin kedua, ketika kamu marah, jangan benci orangnya, tapi benci dosanya. Kita kembali ke Matius 21 ayat 12b. Ia membalikan penukar uang dan pedagang merpati. Bentar, kok kayaknya ada yang salah ya? Coba kita baca lagi deh. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Ini yang benar. Guys, Yesus membalikan meja-meja dan kursi, bukan orangnya. Guys, Yesus membalikan meja-meja dan kursinya, bukan orangnya. Seperti yang dikatakan bahwa marah yang dewasa adalah marah yang tidak berdosa. Marahnya nggak dosa. Produk yang salah, respon yang salah, itu yang dosa. Jadi kalau kita marah, jangan benci orangnya. Karena kalau kita benci orangnya, kita serang orangnya, kita sindir di media sosial, kita omongin di grup WhatsApp, itu sama aja kita sudah melanggar firman Tuhan. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Atau ketika kamu ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Tapi kok kalau misalkan orang yang nggak diserang, nanti orangnya nggak akan jerak. Seringkali ketika kita marah, kita berusaha menunjukkan bahwa kita benar. Tapi kita suka lupa menunjukkan kasih Tuhan yang ada dalam kita. Paulus berkata dalam 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Bukan iman, pengharapan, dan benar. Bukan. Karena kebenaran yang dari manusia belum tentu benar. Kita masih punya ego, kita masih punya dosa. Tapi kasih yang dari Tuhan sudah pasti benar. Jadi, poin yang kedua adalah marah yang dewasa membenci dosanya, bukan orangnya. Poin yang ketiga, udahan marahnya? Yuk, lanjutin tugasmu. Apaan sih kok? Baru juga gue reda marahnya. Kenapa lo langsung nyuruh gue lanjutin tugas? Udah tahu gue marah gara-gara tugas. Tugasnya banyak, susah lagi. Tenang. Santai. Tugas di sini bukan tugas sekolah atau tugas kuliah. Tugas di sini artinya adalah panggilan dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah. Guys,
Orang yang nggak punya kedewasaan rohani, biasanya ketika mereka marah, mereka akan melakukan hal-hal yang nantinya akan mereka sesali. Mereka akan menyakiti orang lain, mereka akan menyudutkan orang lain, mereka membentak orang lain. Mungkin mereka akan lari dari masalah ketika mereka marah. Udahlah, gue gak mau kuliah lagi. Udahlah, gue gak mau gereja-gerejaan lagi. Udahlah, mending kita putus aja. Beda dengan apa yang Yesus ajarkan. Dalam Matius 21, ayat 14, dikatakan seperti ini. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Setelah Yesus marah, dia mengusir orang-orang, dia membalikkan meja-meja dan kursi. Dia langsung menyembuhkan mereka yang datang kepadanya. Yesus melanjutkan tugas dan panggilannya sebagai Mesias. Yesus nggak bikin gerakan anti pedagang di bait Allah, enggak. Yesus nggak bikin demo, turunkan harga kurban, enggak. Yesus nggak ngomelin imam-imam panjang lebar, enggak. Yesus nggak menghasut orang-orang di sana supaya jangan percaya imam-imam di sana, enggak. Yesus nggak curhat di sosial media, gue kesel sama imam-imam Yerusalem, enggak. Yesus melanjutkan tugas dan panggilannya sebagai Mesias. Jadi pelajaran ketiga adalah marah yang dewasa itu meresponi kemarahan dengan panggilan. Apa sih panggilan kalian saat ini? At least buat yang masih bingung, panggilan kalian yang utama adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah, menjadi anak-anak Allah, hidup sebagai anak-anak Allah, artinya melakukan apa yang Yesus lakukan. Dia membantu orang yang membutuhkan, dia memuridkan, dia menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru, dia mengajar. Dia memuji dan menyembah Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan sebagai anak. Yesus melanjutkan tugas dan panggilannya sebagai Mesias. Begitu juga kita harus melanjutkan tugas dan panggilan kita dengan sebaik mungkin. Jadi hari ini ada 3 poin yang bisa kita pelajari tentang marah yang dewasa. Marah yang dewasa disebabkan oleh kasih, bukan ego. Marah yang dewasa itu membenci dosanya, bukan orangnya. Marah yang dewasa meresponi kemarahan dengan panggilan. Kabar buruknya adalah kita gak bisa marah dengan dewasa dengan kekuatan sendiri. Karena dosa akan membuat kita marah karena ego. Dan karena kita marah karena ego, kita ingin dilihat benar oleh orang lain. Akhirnya kita jadi menyakiti orang lain, kita jadi membenci orang lain. Kabar baiknya adalah Tuhan mau menyertai kita. Tuhan mau menyertai kita dalam setiap pertumbuhan kita, termasuk pertumbuhan untuk memiliki kedewasaan rohani dan kedewasaan emosi. Gue mau tutup dengan sebuah cerita yang sedang populer akhir-akhir ini, tentang seorang artis Korea yang bernama Kim Seon Ho. Gue yakin cewek-cewek udah pada tahu nih. Kim Seon Ho adalah artis yang sedang populer karena drama yang dia bintangin, yaitu Hometown Cha-Cha-Cha, sukses mendapatkan banyak penggemar. Tapi beberapa hari setelah dramanya tamat, ada sebuah akun yang mengatakan dia kenalan baiknya Kim Seon Ho dan membongkar kehidupan lama Kim Seon Ho. Di situ dikatakan bahwa Kim Seon Ho pernah memaksa mantan pacarnya untuk mengaborsi kandungannya. Rame dong langsung. Haters mulai bermunculan. Bahkan yang tadinya fans, dalam sekejap langsung berubah menjadi haters. Disinilah cancel culture dimulai. Cancel culture adalah pengucilan atau penolakan seseorang didorong keluar dari lingkungan sosial. Dalam kasus Kim Seon Ho, dia ditolak berada dalam stasiun TV manapun. Dia harus keluar dari program TV yang sedang dia bintangi. Lalu film-film yang akan dia bintangi pun harus dibatalkan. Otomatis dia harus membayar ganti rugi karena dia sudah terikat kontrak. Iklan-iklan yang dia bintangi pun dicabut. Dia ditolak hanya karena kesalahan di masa lalu. Nggak peduli seberapa baik dia sekarang karakternya, nggak peduli sesukses apa dia sekarang, dia tetap ditolak oleh masyarakat Korea. Beruntungnya adalah kita nggak punya Tuhan yang seperti itu. Tuhan kita Tuhan yang berbeda. Dia nggak pernah cancel kita. Kesalahan apapun yang kita buat di masa lalu, bahkan sampai sekarang, dia nggak cancel kita.
Dia cancel dosa-dosa kita di kayu salib. Tuhan berhak marah. Kita adalah anak-anaknya, kita adalah ciptaannya, tapi kita memberontak sama Tuhan, kita nggak percaya sama Tuhan. Tuhan berhak marah, tapi Tuhan nggak marah. Tuhan marah sama dosa-dosanya. Dia tetap mengampuni kita, dia tetap menerima kita, dia tetap mencintai kita. Pertanyaannya, kenapa kita nggak coba lakukan hal yang sama yang sudah Tuhan lakukan pada kita? Ketika kamu disakiti, jangan marah, nggak perlu marah. Tapi ketika kamu marah, jangan berdosa. Ampunilah, terimalah, doakan, dan ucapkan berkat untuknya. Selamat menjadi dewasa, God always be with you.